Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, Ibu Apoteker Mira Febriana Master of Science. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ekskresi obat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Megirmandona dengan NIM 2401145 sebagai moderator. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Arifan Nur Ajmi dengan NIM 2401104. Lalu selanjutnya ada Ranti dengan NIM 2401127. Ririn Fujiana Sinaga dengan NIM 2401130. Salsabila Amanda Aris dengan NIM 2401131. Sahira Cahaya dengan NIM 2401133. Yunika Larasati dengan NIM 2401147, dan selanjutnya ada Farid Muhammad Rifki dengan NIM 2301160. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekskresi obat. Nah, jadi ekskresi itu merupakan perpindahan obat dari sirkulasi sistemik menuju organ ekskresi, di mana obat mengalami ekskresi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat atau mengurangi keracunan kita terhadap obat. Nah, jadi kalau seandainya zat tersebut sudah tidak kita butuhkan lagi atau berbahaya bagi tubuh, maka tubuh kita itu secara langsung akan melakukan ekskresinya sendiri, kecuali jika organ tubuh tersebut sedang mengalami kelainan. Jalur ekskresi obat mengacu pada cara tubuh mengeluarkan obat setelah dimetabolisme. Ekskresi ini penting untuk menghindari akumulasi obat yang dapat menyebabkan efek toksik. Berikut adalah jalur utama ekskresi obat. Yang pertama ada ginjal. Merupakan jalur utama ekskresi obat, terutama untuk obat yang larut dalam air. Prosesnya melibatkan filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, dan reabsorpsi tubulus. Contohnya ada antibiotik seperti aminoglikosida, aspirin, dan digoxin. Yang kedua ada hati atau empedu dan feses. Obat yang diekskresikan melalui empedu dapat dikeluarkan dalam feses atau mengalami sirkulasi enterohepatik kembali ke hati. Contohnya ada rifampicin, kontrasepsi oral, dan morfin. Yang ketiga ada paru-paru atau udara pernapasan. Nah, obat diekskresikan melalui gas lewat paru-paru. Ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada landaian konsentrasi dan landaian tekanan antara darah dan udara pernapasan. Contoh, ada anestesi umum seperti isofluran dan alkohol. Yang keempat ada kulit. Dikeluarkan bersama keringat, ekskresi dalam jumlah kecil, tetapi dapat mempengaruhi. Nah, contohnya ada alkohol, urea, dan beberapa antibiotik. Yang kelima ada air liur. Bisa menyebabkan rasa pahit atau perubahan rasa di mulut. Contohnya ada rifampicin dan metronidazole. Bau tubuh. Yang keenam ada ASI pada ibu menyusui. Penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi bayi. Contoh ada tetracycline dan kodein. Setiap obat memiliki jalur ekskresi yang berbeda, tergantung sifat kimianya, metabolisme, dan ikatan protein dalam tubuh. Baiklah, materi selanjutnya itu ekskresi obat di ginjal dan mekanismenya. Ginjal merupakan organ ekskresi obat terpenting. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Proses ekskresi melalui ginjal terdiri dari 3, yaitu proses pertama itu filtrasi glomerulus, kedua itu sekresi aktif tubular, dan ketiga itu reabsorpsi pasif tubular. Filtrasi glomerulus. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah dari zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh. Glomerulus ialah jaringan yang dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel, sehingga semua obat yang tidak terikat protein plasma mengalami filtrasi di glomerulus dan lalu masuk ke tubulus. Dan di tahap ini akan menghasilkan ultrafiltrat, yaitu plasma minus protein, di mana semua obat bebas itu akan terfiltrasi, sedangkan obat yang terikat protein itu tetap di dalam darah. Karakteristik obat yang melalui proses ini adalah obat yang mempunyai berat molekul lebih kecil 500. Pada tahap ini, jumlah obat yang diekspresikan tergantung pada konsentrasi plasmanya, ikatan obat dengan protein, laju GFR atau glomerulus filtration rate, serta aliran darah. Laju filtrasi glomerulus dapat meningkat ketika
Yang pertama itu terjadinya kenaikan tekanan darah di dalam kapiler glomerulus. Yang kedua itu peningkatan boros permukaan filtrasi pada kondisi glomerulus yang tenang. Dan yang ketiga itu pada pengurangan protein plasma akibat berkurangnya ikatan protein dengan bahan obat. Selanjutnya ada sekresi aktif tubular. Proses ini merupakan proses transport aktif ekskresi yang paling cepat melalui ginjal, di mana diperantarai pembawa yang membutuhkan energi serta sistem pembawanya terbatas dan dapat dijenuhkan. Obat yang berikatan dengan protein mempunyai efek yang sangat kecil terhadap waktu eliminasi obat, terutama diekskresi dengan sekresi aktif. Sistem sekresi aktif melalui ginjal terdiri dari dua sistem, yaitu asam lemak dan basa lemak. Hal ini dipraktekkan dalam pemberian obat yang lebih dari satu dan akan terjadi kompetisi untuk memperebutkan pembawa sehingga berakibat pada clearance obat yang satunya menjadi lebih kecil. Contohnya pada pemberian penisilin dan probenecid. Selanjutnya ada reabsorpsi pasif tubular. Bila pH larutan asam, maka obat yang bersifat asam lemah akan diserap kembali hingga tidak diekskresikan, dan bila pada suasana basah, maka obat yang bersifat asam lemah akan terionisasi sehingga mudah keluar dari tubuh. Begitu pula sebaliknya dengan obat basah yang akan diekskresikan kembali pada suasana basah. Hal ini dapat dimanfaatkan ketika keracunan obat fenobarbital. Ekskresi obat di ginjal. Ekskresi melalui ginjal akan berkurang jika terdapat gangguan fungsi ginjal. Lain halnya dengan pengurangan fungsi hati yang tidak dapat dihitung. Pengurangan fungsi ginjal dapat dihitung berdasarkan pengurangan clearance kreatinin, dan pengurangan dosis obat pun pada gangguan ginjal dapat dihitung. Renal clearance dan faktor yang mempengaruhinya. Clearance didefinisikan sebagai volume cairan tubuh yang mengandung obat, di mana obat tersebut dikeluarkan atau dipulihkan seluruhnya dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama konsentrasi obat dalam plasma, yang kedua aliran urin, yang ketiga pH urin, yang keempat sifat fisika kimia obat, yang kelima distribusi dan sifat pengikatan obat, yang keenam aliran darah ke ginjal, yang ketujuh faktor biologis, yang kedelapan interaksi obat, yang kesembilan keadaan penyakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsentrasi obat dalam plasma. Clearance renal, obat yang difiltrasi dan tidak terikat pada protein plasma akan sama pada semua konsentrasi obat dalam plasma. Obat yang mengalami filtrasi sekaligus sekresi, clearance renal akan menurun. Obat yang tidak terikat pada protein plasma dan hanya diekskresi melalui filtrasi menunjukkan hubungan linear antara laju ekskresi dan konsentrasi obat dalam plasma. Dalam kasus obat yang disekresi atau direabsorpsi secara aktif, laju proses meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi plasma sampai pada titik ketika terjadi kejenuhan pembawa dengan obat yang disekresi secara aktif. Laju sekresi meningkat seiring dengan peningkat konsentrasi plasma hingga tingkat saturasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan aliran urin. Clearance renal akan menurun jika aliran urin menurun. Yang ketiga yaitu pH turun. Clearance renal akan menurun jika pH urin meningkat. 4. Sifat fisika kimia. Faktor fisika kimia penting yang mempengaruhi ekskresi obat melalui ginjal adalah ukuran molekul, pKa, dan kelaratan lipid. Agen dengan ukuran molekul kecil dapat dengan mudah disaring melalui glomerulus. Senyawa dengan berat di bawah 300 Dalton jika dalam air mudah diekskresikan oleh ginjal. Obat dengan berat molekul berkisar 300 hingga 500 Dalton dapat diekskresikan melalui urin dan empedu. Molekul berukuran lebih besar dari 500 Dalton diekskresikan melalui urin pada tingkat yang lebih rendah. 5. Distribusi dan sifat pengikatan. Obat yang terikat pada protein plasma berperilaku seperti makromolekul sehingga tidak dapat disaring melalui glomerulus. Hanya obat yang tidak terikat bebas yang muncul dalam filter glomerulus. Obat yang disekresi secara aktif tidak terlalu terpengaruh oleh peningkatan protein, misalnya penisilin. Fraksi bebas obat tersebut disaring serta disekresi secara aktif dan disosiasi kompleks obat. Protein terjadi dengan cepat. 6. Aliran darah ke ginjal. Aliran darah ke ginjal penting dalam kasus obat yang diekskresikan hanya melalui filtrasi glomerulus.
dan obat yang disekresi secara aktif. Dalam kasus terakhir, peningkatan perfusi meningkatkan kuota obat dengan sekretori dan meningkatkan eliminasinya. Clearance ginjal pada kasus seperti ini dikatakan memiliki laju perfusi yang terbatas. Selanjutnya ada faktor biologis. Yang pertama ada perbedaan usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada spesies, yang keempat ada strain, yang kelima ada perbedaan susunan gen, yang keenam ada ritme sirkadian. Yang kedelapan ada interaksi obat. Setiap interaksi obat yang mengakibatkan perubahan karakteristik, pengikat protein obat, aliran banjir ginjal, sekresi aktif, pH urin, dan pembersihan intrinsik dan diuresis paksa akan mengubah pembersihan obat melalui ginjal. Yang kesembilan ada keadaan penyakit atau gangguan ginjal. Disfungsi ginjal sangat mengganggu eliminasi obat-obatan, terutama obat-obatan yang diekskresikan oleh ginjal. Beberapa penyakit gagal ginjal adalah hipertensi, diabetes mellitus, pielonefritis, nefrotoksik, hipovolemia, nefroalgia. Ekskresi obat melalui ASI. Selama menyusui, beberapa obat dan metabolitnya juga dapat diekskresikan melalui air susu ibu dan diberikan kepada bayi saat pemberian makan. Beberapa obat terekskresi ke dalam ASI dalam jumlah yang bervariasi. Oleh karena itu, penggunaan obat harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksisi pada bayi. Setiap obat yang akan diekskresi ke dalam ASI akan melewati endotelium dari pembuluh darah, lalu masuk ke dalam sel alveoli dan disekresi ke dalam ASI. Rute eliminasi obat ke dalam ASI dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, pengikatan protein, yang kedua, kelarutan lipid, dan yang terakhir, ionisasi obat yang digunakan. Setiap obat yang diekskresikan ke dalam ASI sampai batas tertentu, kecuali heparin dan insulin, dikarenakan heparin dan insulin terlalu besar untuk melewati penghalang biologis ke dalam ASI. Perpindahan obat dari plasma ibu ke ASI melalui proses difusi pasif melintasi membran. Tahapan-tahapan proses ekskresi obat melalui air susu ibu. Yang pertama, penyerapan obat. Setelah ibu mengonsumsi obat, obat tersebut akan diserap ke dalam aliran darah melalui saluran pencernaan. Tahapan yang kedua, distribusi ke jaringan tubuh. Setelah diserap, obat tersebut akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh termasuk ke kelenjar susu. Tahapan ketiga, ekskresi obat ke kelenjar susu. Obat yang didistribusikan ke kelenjar susu akan mengalami proses di mana obat tersebut akan diangkut dari aliran darah ke kelenjar susu melalui berbagai mekanisme transportasi. Dan tahapan terakhir, pengeluaran melalui ASI. Obat yang telah terakumulasi dalam kelenjar susu akan dikeluarkan melalui ASI saat proses menyusui. Waktu pemberian ASI yang tepat kepada bayi adalah sesaat sebelum ibu minum obat, karena pada saat itu kandungan obat pada dalam ASI sedang berada pada kadar paling rendah. Ekskresi di dalam ASI sedikit penting karena memiliki efek samping kepada bayi yang menyusu pada ibunya. ASI lebih asam dibandingkan plasma. Oleh karena itu, dibandingkan plasma, di dalam ASI lebih banyak terdapat obat-obatan basa daripada obat-obatan asam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.